5 fakta serial Avatar The Legend of Korra yang belum kamu tahu. Tapi sebelum lanjut, ada pesan sedikit nih dari aplikasi penerjemah kesayangan kita semua, YouDictionary. Sorry guys. Do you know where this temple is? See. Go down the hill and turn left. Hada bela al hada bahwa etaja ala al yasar. Endok naryugahum wincuk eru gasio. Syasan rahut cocuan. Bahin la tolina idin guelta ala izquierda. Sakawu kudate hidari ni magate kudasai. Thank you. 감사합니다. Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Korea, Spanyol, Jepang. YouDictionary aja. YouDictionary, aplikasi translate dengan fitur kekinian. YouDictionary, aplikasi translate nomor 1. YouDictionary. Hai warga 62, The Legend of Korra awalnya berjudul The Last Airbender atau Legenda Korra adalah serial animasi televisi Amerika yang dirilis perdana di Nickelodeon pada tahun 2012. Serial yang merupakan sequel dari seri Avatar The Last Airbender ini berlangsung selama 52 episode, dibagi dalam 2 musim dan 4 buku. Dunia alam semesta fiktif pada serial sebelumnya juga masih ditampilkan di sini. Dunia yang masih dipenuhi oleh banyak unsur budaya dan etnis. Di dalamnya juga terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk memanipulasi baik itu air, bumi, api, dan udara. Tersebutlah seorang yang dikenal sebagai Avatar yang memelihara keseimbangan antara 4 negara dan merupakan satu-satunya orang yang bisa menguasai keempat elemen itu. Korra dalam serial animasi ini berperan sebagai protagonis, merupakan inkarnasi dari Avatar Aang, Avatar sebelumnya dari serial pertama. Setidaknya jarak tahun Korra dan Avatar Aang adalah 70 tahun pasca kekalahan Raja Api Ozai dan Putri Azula di akhir rangkaian serial pertama. Pencipta The Last Airbender ini adalah Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko, terinspirasi dari budaya Korea dalam serial ini. It's not that it was less directed, it was that the network wanted We're definitely aware of that when you have a giant spirit and a giant core. Serial The Legend of Korra menggunakan pendekatan lebih progresif dibanding Avatar The Last Airbender nih guys. Selain memakai pemimpin perempuan dan menampilkan berbagai perempuan sebagai karakter pendukung, The Legend of Korra juga menampilkan karakter seorang kepala polisi perempuan berusia setengah baya yang belum menikah. Dari sekian banyak fakta tentang serial ini, apa saja yang belum kamu ketahui? Izuko, you are stronger and wiser and freer than you have ever been. And now you have come to the crossroads of your destiny. Yang pertama, Mako diberi nama dari pengisi suara Paman Aeroh, Mako Iwamatsu yang meninggal saat produksi The Last Airbender. DiMartino dan Konietzko merindukan Mako Iwamatsu seperti halnya para penggemar. Sebelum kematiannya, aktor Jepang yang produktif ini menyuarakan karakter menenangkan Paman Aeroh. Aeroh masih menjadi favorit para penggemar hingga saat ini nih guys, memancarkan kebijaksanaan dan optimisme. Sepeninggal Mako Iwamatsu, suara Paman Aeroh diisi oleh Greg Baldwin. Moses once calmed his people at the edge of the Red Sea and told them, "Fear not, stand firm, and you will be delivered." Dalam rangka penghormatan yang menyentuh kepada aktor, DiMartino dan Konietzko menamai salah satu karakter utama Korra sebagai Mako. Mako juga seorang pengendali api seperti Aeroh dan memiliki hubungan tidak langsung dengan Korra.
Yang kedua, serial Korra hampir gagal rilis karena karakternya seorang perempuan. Bahkan sebelum episode pilot selesai, Nickelodeon hampir saja menghentikan produksi Korra. Semua didasarkan pada kekhawatiran karakter protagonis perempuan. Untungnya Nickelodeon mengubah pikiran mereka setelah menonton episode pilot sampai selesai. Konietzko mengungkapkan bahwa para eksekutif di Nickelodeon khawatir tentang penayangan serial dengan seorang perempuan menjadi peran utamanya. Menurut beberapa orang, anak perempuan akan menonton acara tentang anak laki-laki, tetapi anak laki-laki tidak akan menonton acara tentang anak perempuan. Mitos ini segera dibantah dalam pemutaran episode pertama Korra. Anak laki-laki yang menghadiri pemutaran film mengatakan bahwa mereka tidak peduli tentang Korra adalah seorang perempuan, malah senang dengan betapa mengagumkannya Korra di episode tersebut. The scores are great in these series. Pro fighting was really cool and it was written really well. We didn't have a sort of take the viewer aside. Yang ketiga, avatar berikutnya adalah seorang pengendali bumi. Setiap avatar generasi berikutnya, pengendali elemen yang berbeda menjadi penguasa semua elemen. Aang, seorang airbender, datang setelah avatar Roku. Sebelum Roku, seorang earthbender bernama Kyoshi merupakan sebagai avatar. Siklusnya adalah bumi, api, udara, dan air. Korra, seorang waterbender, adalah avatar yang lahir setelah pengendali udara. Ini berarti bahwa penerus Korra akan seorang pengendali bumi. Siapakah dia? Kita belum tahu. Yang keempat, pro bending diciptakan berdasarkan gabungan beberapa seni bela diri. Selama era Avatar, Aang, gaya pengendalian elemen memang itu-itu saja nih guys. Bumi, air, udara, dan api adalah 4 elemen yang bisa dikendalikan seseorang berdasarkan negara tempat ia dilahirkan. Seiring berjalannya waktu, pengendali elemen seperti Top Beifong mengembangkan variasi pada bentuk pengendalian yang khas. Metal bending adalah cabang pada earth bending, lightning bending merupakan cabang dari fire bending, dan blood bending bercabang dari water bending. Together, guys. The Pirates looking to mount some offense here in round 2. Di serial The Legend of Korra, banyak gaya seni bela diri dunia nyata yang mengilhami pengendalian elemen tradisional di The Last Airbender tetap digambarkan dengan cara yang sama, tetapi untuk pengendalian elemen yang lebih maju dan progresif. Kreator The Legend of Korra menggunakan metode pertempuran untuk memperkenalkan gaya-gaya pengendalian elemen. Tidak mengherankan, gaya bela diri pada pro bending yang menyapu kota Korra mengambil inspirasi dari berbagai aspek MMA atau Mixed Martial Arts. Sebagai contoh, lapangan bermain pro bending memiliki tali yang melapisi batas-batasnya, seperti halnya ring tinju. After Korra's epic battle with that giant man spirit monster thingamajig 2 weeks ago. I hope you're not too rusty for. Yang kelima, Korra dan Asami terlibat hubungan romantis. Episode final serial Korra berakhir dengan Korra dan temannya Asami berpegangan tangan sebelum berkelana ke dunia arwah bersama-sama. Implikasi bahwa mereka merupakan pasangan cukup kuat, tetapi pencipta Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko merasa perlu untuk menekankan hal itu secara online. Sekitar seminggu setelah episode final, DiMartino dan Konietzko mengonfirmasi dalam sebuah posting Tumblr bahwa Korra dan Asami berbagi perasaan romantis satu sama lain. Horseback riding when you bounce. I love you. What did you say? Dalam pernyataan mereka, DiMartino dan Konietzko menjelaskan kepada siapapun yang mungkin mempermasalahkan hubungan Korra dan Asami bahwa mereka tidak harus menyukainya, tetapi mereka juga tidak dapat menolaknya. Para penulis ingin memberikan kontribusi LGBTQ+ pada kartun besar dan benar-benar melakukan hal itu. You here to pick up the tax shipment? Go ahead and load it on the airship. Memang awalnya Mimin berpikir sih adegan itu gak membuktikan kalau Korra dan Asami itu lesbian, tapi ternyata setelah Mimin lihat dan baca lagi komiknya, ternyata memang begitu adanya guys. Bahkan Kia, anak kedua dari pasangan Avatar Aang dan Katara, ternyata pun demikian. Dia orang ketiga yang menyadari langsung hubungan Korra dan Asami setelah Tonraq dan Senna, yaitu ibu dan ayah Korra.
Kia juga mengakui kalau dirinya ya memang pernah punya pacar sesama cewek seperti layaknya Korra dan Asami. Yang kalian lihat di bagian akhir film itu hanya bergandengan, bukan? Kalian harus lanjut baca komiknya juga, kalau adegan mereka di komik lebih dari itu guys.